Hai sahabat Karin, terima kasih sudah klik video ini. Jadi, di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Menikah dengan Kunti. Menikah dengan Kunti. Kira-kira menurut kalian, mereka nikahnya pakai adat apa ya? Jawa, Sunda, Minang, atau ala-ala Disney? Oh iya, BTW, cerita ini sudah menjadi urban legend di daerah Sumatera Utara. Nah, kalian penasaran kan dengan ceritanya? Tapi sebelumnya, jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan updatean cerita dari aku. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada akhir bulan Mei, yang mana biasanya banyak hilir mudik kendaraan di tengah kota, tetapi pada malam itu sangat sepi. Hujan yang turun pada malam itu mungkin menjadi penyebab warga kota dan warga yang tinggal di pinggiran kota memilih untuk tetap berdiam diri di rumah. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang diyakini angker karena sering terjadi peristiwa misteri dan irasional. Namun, di zaman sekarang, malam itu sudah tidak diyakini sebagai malam keramat yang menakutkan. Walau hujan masih turun, tetapi para abang-abang tukang beca ini masih tetap mencari penumpang tanpa memperdulikan malam Jumat Kliwon. Salah satu dari penarik becak itu bernama Karto. Meskipun malam Jumat Kliwon dan hujan yang tidak juga berhenti, dia tetap mencari penumpang. Karto bersama beberapa orang temannya mangkal di simpang kompleks kantor Bupati Langkat. Mereka duduk di warung kopi sambil menunggu penumpang yang turun dari bus jurusan Aceh Medan. Di malam hari pada pukul 11, kota Stabat yang biasanya ramai menjadi sunyi seperti kota mati. Karto tetap setia mencari calon penumpang becak bermotornya. Tiba-tiba saja, sebuah bus jurusan Aceh Medan berhenti. Seorang wanita memakai baju kuning turun dari atas bus yang masih basah kuyup diguyur hujan itu. Sambil menenteng payung di tangannya, wanita berbaju kuning itu berdiri di pinggir jalan. Dia melambaikan tangannya ke arah Karto. Kemudian bergegas Karto ini menghidupkan becak bermotornya. Dan dia segera menghampiri wanita itu. Dalam hati Karto, dia kegirangan, sebab jarang sekali dia dapat penumpang yang sangat cantik seperti wanita ini. "Bang, becak bang," ujar wanita itu dengan suara yang lembut. Karto tak sempat menyahut karena mulutnya seperti terkunci melihat kecantikan dari wanita itu. Lalu wanita itu langsung naik ke atas becak Karto. Kemudian Karto bertanya, "Kemana tujuannya, Dek?" "Ke desa Ulat Berayun, Bang," jawab si wanita itu. Lalu Karto dan wanita itu berangkat menuju alamat yang disebutkan. Tapi anehnya, baru sekitar 15 menit Karto memacu becak motornya, tiba-tiba dia merasa berada di tempat yang sangat asing baginya. Karto seperti memasuki sebuah kota metropolitan yang sangat megah. Kendaraan mewah hilir mudik dan banyak sekali perempuan-perempuan cantik yang berada di sekitar kota itu. Tetapi seingat Karto, di daerah itu tidak ada plaza-plaza mewah seperti itu. Bahkan, mobil-mobil yang hilir mudik juga sepertinya sangat asing di matanya. Dengan suara lembut dan manja, wanita itu berkata, "Bang, di ujung sana ya, Bang." Karto yang mendengar ucapan itu seperti terbius. "Rumahnya masih jauh, Dik," tanyanya sambil terus memikirkan keganjilan yang dihadapinya. "Berhenti di sini, Bang," ucapnya lagi. Karto menghentikan becak motornya di depan sebuah rumah megah yang halamannya luas dan ditumbuhi oleh rumput hijau. Dan bagian dari teras rumah itu dihiasi oleh lampu kristal yang sangat mewah. Lalu wanita itu berkata, "Singgah ya, Bang, nanti aku buatkan minuman badrek susu." Karto tidak dapat menolak ajakan itu, sebab tangan si wanita itu telah bergayut mesra di pundaknya. Di samping itu, jarang sekali Karto mendapatkan tawaran sebaik ini dari seorang penumpang. Bisik batin Karto. Kemudian wanita misterius itu mengambil kunci rumahnya dari dalam tas yang disandang di bahunya.
Tak lama, pintu depan rumah mewah itu terbuka. Karto dipersilahkan duduk di ruang tamu yang tertata secara artistik yang membuatnya terheran-heran. "Duduk sebentar ya bang, aku ke dapur buat nyiapin minuman buat abang," kata si wanita itu. Suaranya sangat lembut dan manja sehingga membuat Karto hanya bisa mengangguk. Suaranya yang sangat lembut dan manja hanya membuat Karto bisa mengangguk. Pasti wanita ini anak orang kaya, karena rumahnya saja bagaikan istana raja. Bisik hati Karto lagi. Tiba-tiba wanita cantik itu datang membawa 2 gelas minuman. Saat itu Karto hanya bisa terdiam saat dia menatap wanita cantik ini. "Malam ini abang menginap di rumahku saja ya, aku takut sendirian di rumah bang," ucapnya dengan sangat manja. "Kedua orang tuamu kemana?" tanya Karto dengan sedikit gugup. "Sudah meninggal dunia bang. Ayah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan ibuku meninggal bunuh diri," ujar si wanita itu. Perkataan wanita itu membuat Karto melongo, sampai akhirnya perempuan manja itu bersandar di pundaknya. Kemudian Karto bertanya, "Nama adik siapa?" "Sri Kunti bang," jawab wanita manja itu. "Namaku Karto," sahut Karto tanpa diminta mengenalkan dirinya. Sempat terlintas dalam benak Karto kalau nama wanita ini aneh. Tidak seperti nama kebanyakan wanita pada umumnya. Tapi, apa arti sebuah nama? Bisik hatinya. Karto yang mulai gelap mata akibat melihat wanita cantik ini pun melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saat Karto akan melakukan aksinya tersebut, Sri Kunti langsung berkata, "Kita harus menikah dulu." Dengan perasaan bingung, Karto bertanya, "Siapa yang akan menikahkan kita?" "Itu orangnya," jawab Sri Kunti sambil menunjuk ke ruangan tengah rumahnya dari atas lantai 2. Aneh, di ruangan itu sudah ramai orang berkumpul. Mereka semua memakai baju rapi seperti hendak menghadiri resepsi pernikahan. Karto masih kebingungan. Kemudian Sri Kunti turun dari atas lantai 2, berjalan menggandeng tangan Karto. Bersamaan dengan itu, Karto melihat busana yang dipakai Sri Kunti telah berubah menjadi busana pengantin berwarna putih. Padahal sebelumnya, dia tidak mengenakan baju itu. Keraguan ini sempat terselip di batin Karto. Namun, entah mengapa, dia tidak berusaha mempersoalkannya. Karto sendiri bertambah bingung, sebab dirinya juga telah memakai baju jas berwarna hitam dan memakai dasi. Padahal sebelumnya, dia berpakaian lusuh. Karto sendiri bertambah bingung, sebab dirinya juga telah memakai baju jas berwarna hitam dan memakai dasi. Ya, mungkin ala-ala seperti Disney gitu ya guys, pernikahan modern. Padahal sebelumnya Karto ini berpakaian lusuh. Akad nikah yang Karto laksanakan tidak seperti waktu dia dulu menikah dengan Ati, istrinya yang selalu setia menunggu di rumah. Karto cukup hanya mengucapkan ikrar setia. Setelah itu, resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah resepsi pernikahan selesai, semua tamu yang datang pergi meninggalkan rumah. Kini, tinggal mereka berdua di dalam rumah besar itu. Hujan gerimis berubah menjadi sangat deras. Sekarang, kita sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Abang bebas melakukan apa saja, kata Sri Kunti. Pasangan yang barusan melangsungkan pernikahan itu tak sabar menikmati malam pertamanya. Sekarang kita sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Abang bebas melakukan apa saja, ucap Sri Kunti. Pasangan yang barusan melangsungkan pernikahan itu tak sabar untuk menikmati malam pertamanya. Selama ini, setiap dia berhubungan dengan istrinya selalu terasa hambar dan biasa-biasa saja. Tapi, pada malam ini, dia merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. "Abang tidak pulang?" tanya Sri Kunti dengan manja. "Untuk apa aku pulang? Istriku di rumah tidak dapat memberikan kepuasan." Karto mengeluh tentang istrinya yang usianya memang lebih tua 5 tahun dengannya.
Malam sudah menjelang subuh, mereka pun melanjutkan tidur. Keduanya segera memejamkan mata, karena tubuh mereka sudah sangat letih. Sebentar saja mereka sudah tertidur pulas. Menjelang senja, Karto baru terbangun dari tidurnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala semuanya. Sementara itu, Sri Kunti barusan saja mandi sambil keramas. Rambutnya yang panjang hingga pinggul masih terlihat basah. Mas, mandi dulu. Aku sudah siapkan air hangat dan handuk di dalam kamar mandi. Perintah Sri Kunti. Karto menuruti saja perintah dari Sri Kunti. Dia segera mandi di sebuah kamar mandi yang sangat mewah. Sehingga lagi-lagi Karto tak henti-hentinya untuk mengagumi. Dia pun merasa seperti mendapat durian runtuh. Tinggal di rumah mewah bersama dengan istri yang cantik. Kemudian Sri Kunti menyiapkan makan malam. Mereka berdua pun menikmati hidangan makan malam tersebut. Setelah selesai, Sri Kunti mengajak Karto ke taman belakang rumah. Mereka berdua bercengkerama sambil bermain ayunan. Sri, permainan kita lanjutkan di dalam rumah saja ya, ajak Karto yang sudah tidak sabar ingin melakukan hubungan suami istri. Sri Kunti hanya mengangguk mengiyakan. Lalu, Karto membawa Sri Kunti masuk ke dalam kamar tidur. Tubuh perempuan yang digendongnya itu pun kemudian dia baringkan di atas kasur empuk. Saat menjelang subuh, mereka mengakhiri permainan itu. Mereka pun kembali tertidur lelap. Menjelang senja, Karto lagi-lagi baru terbangun dari tidurnya. Demikian yang terjadi seterusnya. Setiap hari, Karto hanya menjalani rutinitas seperti itu. Karto sama sekali tidak mengetahui kehidupan di siang hari. Semua aktivitas di dunia lain tempat Sri Kunti ini tinggal sepertinya hanya berlangsung pada malam hari. Kampung tempat Karto tinggal ini sepertinya hanya muncul menjelang senja hingga subuh. Siang hari, kampung itu tidak pernah ada. Sudah 5 hari, Karto tidak pulang ke rumah. Informasi yang diterima Ati, istrinya, menyebutkan bahwa malam Jumat kemarin suaminya mengantarkan perempuan cantik. Setelah mengantarkan perempuan itu, Karto tidak pulang ke rumah. Ati sudah mencari Karto kemana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Karena takut terjadi sesuatu pada diri suaminya, Ati bahkan sudah melaporkan kasus hilangnya Karto kepada polisi. Beragam prediksi muncul akibat menghilangnya Karto. Ada yang berpendapat barangkali perempuan yang diantarkan Karto itu adalah anggota sindikat perampok. Namun, Ati tidak yakin suaminya dirampok. Nalurinya mengatakan suaminya yang mata keranjang itu tengah bersenang-senang dengan perempuan cantik yang diantarkannya. Apalagi, beberapa tahun lalu, Karto pernah sampai 3 hari tidak pulang ke rumah setelah mengantarkan seorang perempuan cantik. Ternyata Karto tinggal serumah bersama dengan perempuan itu. Berarti di sini si Karto ini juga memang mata keranjang ya sahabat Karin. Kemudian teman-teman satu profesi dengan Karto ada yang menyarankan untuk minta bantuan dukun untuk mengetahui di mana si Karto ini berada. Saran itu lalu dituruti oleh si Atik. Dengan diantar adiknya, Atik mendatangi rumah Mbah Katijo, dukun kampung yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Di hadapan Mbah Katijo, Atik menceritakan tentang suaminya yang sudah 5 hari tidak pulang ke rumah. Suamimu sedang berbulan madu, kata Mbah Katijo. Dengan siapa dia menikah, Mbah? Tanya Atik sambil menahan gereng. Dalam hati, dia mengumpat habis-habisan suaminya. Padahal dulu Karto sudah bersumpah bahwa tidak lagi berselingkuh. Kini dia mengulanginya lagi. Dia menikah dengan perempuan di dunia lain, kata Mbah Dukun itu. Siapa perempuan itu, Mbah? Atik menjadi penasaran. Dia bangsa kuntilanak, ucap dari Mbah Katijo. Mendengar Mbah Katijo menyebut nama kuntilanak, bulu roma Atik merinding. Apakah suamiku masih bisa pulang, Mbah? Tanyanya sambil menahan tangis. Bisa, tapi sabarlah. Biasanya, acara bulan madu bersama kuntilanak dari dunia lain berlangsung
tidak lebih dari 7 hari, kata Mbah Katijo menjelaskan. Dan anehnya, memasuki malam ketujuh, Karto berpamitan pada Sri Kunti hendak pulang ke rumahnya. Entah bagaimana, tiba-tiba Karto merasakan kerinduan teramat berat pada keluarganya. Karto berkata kepada Sri Kunti, "Sri, aku mau pulang ke rumah. Nanti aku kemari lagi." Tetapi Sri Kunti melarangnya karena Karto sudah berjanji tidak akan meninggalkannya. Lalu terjadilah perdebatan. Sri Kunti diam beberapa saat. Lalu dengan tenang dia berkata, "Pulanglah Bang, keluarga Abang di rumah pasti menanti Abang pulang." Sri Kunti melepas kepergian Karto dengan linangan air mata. Dia mengantarkannya hingga ke depan pekarangan rumahnya. Karto menyusuri jalan raya di dunia lain yang membingungkan itu. Anehnya, ketika Karto tiba di sebuah persimpangan jalan, kota itu hilang secara misterius. Becak motor yang dikemudikan mendadak mati mesinnya. Ternyata setelah diperiksa, bensinnya habis. Kemudian Karto mendorong becak motornya. Malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di sekitar begitu sepi. Di sebelah kiri jalan, Karto melihat hamparan kuburan umum. Seketika, bulu kuduk Karto berdiri. Padahal, perkampungan warga sekitar 1 kilometer lagi. Karto sudah tidak sanggup mendorong becaknya karena tubuhnya sudah sangat lelah. Akhirnya, Karto memutuskan tidur dalam becaknya. Pagi hari, ketika dia terbangun dari tidur pulasnya, orang-orang ramai berada di sekelilingnya. Dia mencoba untuk bangkit dari dalam becak, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya sangat lemah, sehingga tidak dapat digerakkan. Teman-teman satu profesi yang kebetulan kenal dengannya, akhirnya mengantarkan Karto pulang ke rumahnya. Mengetahui berita Karto pulang, warga di sekitar tempat tinggalnya berbondong-bondong keluar dari rumah. Dalam tempo sekejap, rumah Karto menjadi ramai. Bertubi-tubi pertanyaan pun diarahkan kepadanya. Namun, si Karto lebih banyak diam. Penampilannya berubah dari biasanya. Karto yang biasanya ceria, kini berubah seperti orang bingung. Hari berikutnya, Mbah Katijo menemui Karto. Semua yang diceritakan dukun kampung ini dibenarkan oleh Karto. Ati menjadi emosi mendengarnya, dan api cemburunya tidak dapat dipadamkan. Dia tidak sudi lagi menerima Karto, sebab Karto sudah sebadan dengan makhluk halus. Ati akhirnya pergi membawa anaknya ke rumah orang tuanya. Tinggallah Karto seorang diri dalam keadaan lumpuh total. Kini, dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang dekat dengannya. Oke sahabat Karin, jadi itu tadi adalah cerita yang berjudul Menikah dengan Mbak Kunti. Kesimpulan dan pesan-pesan yang bisa aku sampaikan dari cerita ini adalah tetap setialah dengan pasangan kita masing-masing. Jangan mudah tergoda dengan wanita lain yang baru dikenal. Apalagi kita nggak tahu asal-usulnya dari mana. Bisa jadi mengalami kejadian seperti Karto kalau dia ini dari bangsa jin atau setan. Emang mau kalian nikah sama kuntilanak? Enggak kan? Terima kasih untuk sahabat Karin yang sudah menonton video ini. Dan jika kalian ada saran dan kritik, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Bisa juga follow IG aku di @kalimat_ririn biar kalian bisa lebih cepat tahu updatean dari aku. See you!